Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Mandana. Ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 11 Oktober 2024, hari Jumat. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke yang lain. Oke, jadi sebelum saya mulai di sini, bagi yang penonton bola tadi malam, harap jangan berkecil hati ya. Kecewa pasti, karena saya sendiri pun merasa kesel. tapi ya udahlah ya, yang penting kita ya sewajarnya bisa menang, cuman ya jadinya 2 sama gitu kan ya, rame lah ya gara-gara pertandingan Indonesia Bahrain tadi malam. Wah, berkili lah pokoknya. Oke, jadi sekilas itu dulu ya, yang nonton jangan kecewa ya, jangan melampiaskan amarah, dibawa santai aja, kita lanjut untuk trading. Oke, kemarin pada saat berita ya, news kemarin itu kalau nggak salah saya pengennya tuh merah-merah semua atau hijau-hijau semua, yang dimana sebenarnya ya dari segi hijaunya itu kalau bisa hijaunya di atas dari data sebelumnya, dan keluar tadi malam itu adalah di angka yang di bawah walaupun di atas ekspektasi. Jadi kalau dilihat secara detail ya, untuk tingkat inflasi inti month of month itu keluarnya flat, tetap di 0,3%, kemudian core inflasi inti ataupun inflasi inti year on year-nya itu ternyata naik sedikit dari 3,2 ke 3,3, sedangkan inflasi headline dari month of month-nya itu flat di 0,2, kemudian inflasi rate year on year itu turun sedikit ke 2,5. Jadi kalau dilihat ini memang dari data ekspektasi dan juga data previous itu angka yang keluar tadi malam itu sebenarnya lebih tinggi dari data forecast ataupun konsensus ya. Jadi misalnya kayak di inflation rate month of month ini 0,1 naiknya 0,2, kemudian inflasi inti year on year 3,2 ke 3,3. Tapi sebenarnya yang bisa saya katakan adalah sebenarnya inflasinya ini moderat, flat, turun sedikit ya. Jadi bukan naik ataupun bukan moderat cenderung naik, enggak. Dia moderat tapi turun lebih sedikit sekali ya. Nah, dengan adanya inflasi yang masih seperti ini yang tidak menunjukkan gejala adanya penurunan, jadi sebenarnya untuk saat ini ya, untuk masalah pemotongan suku bunga nanti di bulan November itu tetap akan ada pemotongan sebanyak 25 basis point. Ingat, untuk di bulan depan, bulan November itu kalau nggak salah data inflasinya keluar sebelum FOMC kalau nggak salah ya. Coba kita lihat dulu, ini kan FOMC di tanggal FOMC di tanggal 8 November, berarti coba kita cek di minggu ini. Iya, inflasinya ya, berarti di bulan depan ya, di bulan depan itu di tanggal 8 November keputusan suku bunga itu bakal keluar lebih dulu dibandingkan dengan data inflasi di bulan November. Jadi dengan demikian seharusnya dengan data inflasi yang seperti ini pemotongan suku bunga 25 bahkan sampai 50 pun kemungkinan bisa terjadi. Ya. Karena kalau dilihat ini suku bunga perjalanan dari inflasinya itu flat ya, moderat ataupun flat, cenderung turun tapi turunnya sedikit. Nah, dengan demikian sebenarnya pemotongan suku bunga itu wajib masih diperlukan ya. Masih diperlukan pemotongan suku bunga karena ya udah ini kan belum ekstrim banget ya. Jadi kalau dilihat dari month of month dan juga year on year ya. Year on year di sini memang dia dari 2,9 2,5 flat, ini turun sedikit ke 2,4. Sedangkan yang dari month of month ini pernah negatif 0,1. Kemudian dari bulan Juli, Agustus, September ini flat 0,2 semua. Bahkan kalau dilihat dari inflasi inti yang year on year, inflasi year on year ini justru malah naik dari 3,3, 3,2, 3,2 naik ke 3,3 lagi. Inilah yang inilah yang sebenarnya tidak diinginkan oleh The Fed dengan kondisi suku bunga yang masih di angka 5%. Jadi kemungkinan ya di bulan November itu antara 25 atau 50 pemotongan suku bunganya. Memang sih untuk saat ini pemotongan suku bunganya adalah diharapkan adalah sebanyak 25 basis point nanti di tanggal 8 November ya. Jadi untuk di akhir tahun 2024 itu sekiranya adalah 50 basis point, yang dimana 25 di bulan November, 25 di bulan Desember.
Tapi siapa tahu juga nanti tiba-tiba kayak kemarin gitu kan, ada apa namanya sedikit price in yang dimana bisa aja pemotongan suku bunganya itu sebanyak 50 basis point nanti. Ya, so far sih ini probability-nya nggak ada ya. Ini probability-nya kecil banget. Yang 50 basis point ini hanya sebanyak 28%. Tapi ya siapa tahu, ya kan? Siapa tahu tiba-tiba motong 50 basis point di bulan depan karena mungkin melihat data inflasinya di sini nggak mau turun, yang ada malah moderat. Dia nggak mau menunjukkan gejala penurunan. Bisa aja gitu kan. Nah, jadi dengan demikian seharusnya jangka panjang seperti yang saya bilang kemarin pada saat live gitu kan, kalau ada yang ingin ngebuy silahkan ngebuy di major pair rata-rata kayak di Euro USD, GBP USD, AUD dan New Zealand bisa dibuy, yang saya rasa bisa ditahan sampai bulan depan ya, sampai sebelum FOMC atau enggak setelah FOMC pun kayaknya masih bisa. Jadi mungkin ya, yang kemarin sempat ada ambil posisi buy itu kalian sudah profit lumayan sih ya. Untuk hari ini berita newsnya adalah kemarin juga ada berita tentang tingkat pengangguran ya. Tingkat pengangguran mingguan seperti biasa di sini naik dari 225.000 ke 258.000, kemudian continuing jobless claim-nya naik juga jadi dari 1819 ke 1861. Ini lumayan sih naiknya ya. Dari 225.000 ke 258, kemudian dari 1,8 dari 1.810.000 ke 1.860.000. Agak lumayan naiknya. Jadi dengan demikian seharusnya ini major pair rata-rata naik. Tidak hanya XAUUSD. Ya. Jadi kalau ada yang ngebuy kemarin, entah pada saat news atau enggak pada saat dia break di atas 2424, kalau ada yang ngebuy pada saat retrace di sini, ya bisa aja sih ya. Tapi kalau yang sudah telat, better tunggu ini ya. Kembali lagi ini kan di M30 kita ada supply di sini di 2639. Ini hampir kena. Better ini kena, kemudian harga turun, kemudian tidak ada pembalikan sama sekali. Tidak ada penurunan yang lebih tajam di bawah 2424, kalian bisa ngebuy nanti. Ya. Ini menurut saya sih ini potensialnya marketnya bisa jangka panjang bisa sampai 2.700 yang sudah saya katakan kemarin. Ya. Dan kembali lagi saya ingatkan, kalau ada news besar kayak di sini, kayak inflasi, NFP, kemudian FOMC, kalau kalian ngelihat suatu konten di media sosial, entah itu IG Reels ataupun TikTok, ya kan, ataupun YouTube Short yang mengatakan instant buy, instant sell, sebaiknya hati-hati ya, jangan demikian. Jangan termakan kayak gitu ya. Jadi tolong dikasih tahu juga kalau ada teman-temannya yang merasa menemukan konten kayak gitu, jangan langsung instant buy, jangan langsung instant sell. Karena news kayak gitu tuh sebenarnya nggak ada yang tahu. Memang secara teknikal kita melihat ini chartnya turun, ya kan? Tapi secara overall, secara daily kita masih melihat chartnya naik. Karena ada bias seperti itu, sebaiknya jangan gitu juga cara ngebaca newsnya ya. Jangan instant buy, jangan instant sell seperti itu. Jadi kalau ada yang kemarin instant buy, instant sell, habis sih kalian di sini, jujur. Tapi kalau kalian yang bisa ngebaca market kemarin, ya, kalian instant buy sebenarnya dan tahan, itu pasti profit juga. Kemarin sih kalau nggak salah saya ada lihat ada konten yang bilang instant sell di semua major pair, entah itu di XAU, XAG dan sebagainya. Kalau kalian yang instant sell kemarin nih, market tuh dibuat turun dulu memang ya, dari 2612 turun sampai 2601. Memang di sini dapat 100 pip lebih. Tapi ini per 1 detik loh ya. Kayaknya ini sih saya ini di trading view-nya sih kurang sih. Ini kan saya pakai premium soalnya, bukan pakai yang expert. Jadi kalau pakai expert di trading view kelihatan sini. Ini sebenarnya per 1 atau enggak 5 detik sih. Ini per 1 tick kayaknya ya, kalau nggak salah tadi malam saya lihat tuh. Marketnya turun deres, seret, kemudian langsung didorong naik. Jadi bayangin kalian yang semulanya sudah profit sell, telat sedikit aja nge-close, udah kalian habis sih. Karena market itu sekalinya dia turun naik, dia udah nggak pernah turun lagi di bawah 2615. Nangis sih ya, jujur. Makanya kalau saya bilang kalau ada yang ambil posisi buy sell instan, jangan ya, jangan seperti itu. Oke, sekarang mau diapain XAUUSD ya? Ini kita lihat aja sekarang ya. Kita lihat daily. Kemarin sudah saya katakan daily, kalau dia bisa membuat bullish engulfing di daily,
dan dia bisa close di atas 2632 gitu kan ya, 2632, 2633 kayak gitu, bullish engulfing lah intinya. Kita bisa instant buy langsung, nggak usah pakai apapun itu. Jadi kalau ada yang tadi pagi kalian sudah instant buy, wah ini kalian sudah profit banyak ya, sudah dapat 60 pip ya, sudah dapat 60 pip pagi-pagi. Jadi kalau ada yang mantengin itu kan ya lumayan lah ya. Kemudian dari segi weekly ya, ini weekly sekarang dengan adanya positif bagi XAU yang dimana penurunan di indeks dolar akibat dari data inflasi yang moderat cenderung turun. Kalau sampai ini flip bullish ya, sekali lagi memang ini adalah hari terakhir di minggu ini ya. Ini adalah high terakhirnya di 2659. Memang ini kelihatannya cukup tinggi ya, bukan cukup tinggi, cukup jauh, memerlukan kekuatan lagi 240 pip ya. Memang memerlukan kekuatan lagi 240 pip, tapi siapa tahu ya kan, dengan market yang memang seperti yang saya katakan, kalau inflasinya turun ya, kita bisa holding buy mungkin sampai akhir tahun lah ya. Seperti itu. Kalau sampai ini flip bullish dan ngebreak high-nya sendiri di atas 2659 dan sampai penutupan weekly pada minggu ini nge-swipe high-nya di 2673, memang sih ini kalau sampai nge-swipe high 2673 sih itu ekstrim sih memang ya, itu memerlukan kekuatan 383 pip dari harga sekarang. Tapi kan siapa tahu kalau sampai dia nge-break high-nya sendiri dan nge-break high di minggu lalu dan close di atas 2673, walaupun dia tidak close dari all time high di 2685 ya. Misalnya close-nya di sini di 2676, 2680 misalnya. Ya udah sih. Ya, dengan demikian kita membuat bullish engulfing di weekly dan dia ngemakan semua candle di minggu lalu, positif banget kita auto buy sih. Ya. Tapi kalau memang memerlukan sampai 450 pip ke atas, ya kan? Sampai 450 pip ke atas itu berarti total pada hari ini adalah sampai 511 pip. 518 pip. Kalau dia marketnya itu memang mau break high-nya sendiri, bahkan nge-break high di minggu lalu. Memang sih itu rada berat, kelihatannya rada berat, cuman nothing is impossible ya kan. Tapi kalau sewajarnya marketnya hanya bergerak 300-400 pip gitu kan pada hari ini, nanti kemungkinannya adalah market itu bakal nge-break high di minggu ini, nge-break high tertingginya di minggu ini di 2659. Tapi kalau seandainya nggak bisa dan dia ditutup bullish ya, ingat nge-flip bullish berarti dia harus di atas 2651. Kalau minggu ini close di atas 2651 ya, kalau dia bisa break di atas 2651 lalu dia tutup kayak begini ya. Jadi anggaplah gambarannya kayak gini ya. Anggaplah gambarannya itu kayak begini, kemudian ini atasnya kayak begini. Dan ini kan berarti candlenya hijau. Ya, dengan candlenya hijau seperti ini. Dan apalagi kalau sampai dia bisa nge-close di atas opening candle di 2653. Anggaplah close-nya di 2654 let's say, atau enggak 2655 kayak begini. Ya, berarti dia akan close di atas 2653 dan juga close di atas opening market pada minggu ini di 2651. Jadi kalau udah kayak gini, ya udah kemungkinan di minggu depan kita memang melihat marketnya akan turun sedikit karena ini kan ekornya panjang banget. Ya, kemungkinan dia mungkin ngisi sedikit kemudian baru lanjut naik. Tapi intinya sih kalau dia close kayak gini, ini marketnya benar-benar bakal bullish sih ya. Jadi kalau tutupnya seperti ini. Tapi kalau semisalnya tutupnya tetap membentuk doji seperti ini, close-nya di bawah 2650, misalnya close-nya di 2654 ya kan. Berarti itu kan lagi 100 pip sih ya. Tapi kalau misalnya ini close-nya di di bawah 2650, misalnya di 2647, 2648, 2645 dengan candle ekor panjang dengan membentuk doji seperti ini. Di sini saya sedikit ragu untuk marketnya bisa naik. Tapi dengan bentuk candle seperti ini walaupun merah, kalau dilihat proporsi ekor yang di bawah itu cenderung lebih panjang. Ya, cenderung lebih panjang di bawah dibandingkan dengan bentuk bodinya. Jadi memang ada kesempatan juga untuk minggu depan marketnya bergerak naik. Kalau saya pribadi lebih better marketnya close bullish di atas 2650 pada minggu ini ya. Berarti itu cuma perlu lagi 263 pip ke atas. Simple. Kalau udah kayak close kayak begini ya udah minggu depan kita instant buy.
Untuk daily seperti apa? Untuk daily sekali lagi di sini ada trend line-nya. Ya, ini trend line di sini jangan sampai kalian hilangkan. Ini trend line-nya masih intact dan harga sekarang itu berusaha kena dari trend line, ya. Ini sekarang harganya itu berusaha untuk kena trend line, yang dimana berarti otomatis ada di harga 2639 sesuai dengan di time frame M30-nya, ya. Ini ada di area supply-nya di sini. Jadi otomatis kita akan melihat di mana marketnya akan close, ya, sesuai dengan di weekly tadi. Kalau weekly-nya close di atas 2650, maka kita akan melihat secara daily marketnya break dari trend line. Ya, ketika break dari trend line maka potensialnya marketnya bisa mengejar area liquidity yang ada di sini, ya, yang dimana berarti ini bisa sampai 2650, 59, 66, 70, ya. Kalau misalnya marketnya close di 2650. Tapi kalau misalnya close masih di bawah trend line, better wait and see dulu, jangan langsung gegabah ambil posisi, ya. Sekali lagi ini trend line-nya adalah di time frame daily. Kalau dipaksa di weekly saya rasa cukup berat, ya. Kalau dipaksa kalian di weekly di sini cukup berat karena mau nggak mau berarti weekly-nya harus close di atas 2660, ya. Kalau weekly close di atas 2660 seperti ini, berarti secara daily marketnya bakal tutup seperti ini pada hari ini, ya. Berarti langsung benar-benar gila naiknya, break langsung naik sampai 2660. Berarti ya udah, trend line break, body besar, instant buy, udah itu aja, ya. Jadi kalau dilihat sekarang memang kemarin kita melihat bullish engulfing, ya, bullish engulfing pada hari kemarin. Tapi problemnya adalah memang di sini bullish engulfing-nya adalah mengcover seluruh low yang ada, ya. Dia mengambil low pada hari Selasa, kemudian dia juga ngambil low di hari Rabu. Dia turun dulu sampai 2601, ya, hampir 2600 lah, ya. Aduh, tipis banget, ya. Nih. Ini 2600. Low semalam adalah 2601. Entah ini marketnya bisa menganggap ini sebagai gimana, ya. Menurut saya sih ini sudah di retest 2600 walaupun nggak pas banget 2600 pas, ya. Ini kan sampai 2601, ya. Menurut saya sih ini sudah di retest 2600, ya. Menurut saya sih ini sudah di retest 2600. Jadi menurut saya sih marketnya bisa bounce. Problemnya adalah memang di sini bullishnya engulfing, ya. Bullishnya engulfing perfect banget 100%. Dia mengcover body, mengcover ekor semuanya. Problemnya cuma satu, di sini tidak bisa saya katakan sebagai area demand, itu aja sih. Tapi dia bullish engulfingnya perfect 100%, ekor bawah lebih panjang daripada ekor atas kecil. Jadi better kita ambil posisi buy. Ya, apakah ini kemungkinan market akan melanjutkan trennya naik? Bisa aja. Kalau daily-nya break di atas trend line. Kalau daily close di atas trend line pada hari ini, wah enak sih, kita auto buy, titik. Tapi kalau sekarang hari Jumat, ya hati-hati aja. Ya, yang pertama ini di H4. Oke, ini di H4 ada satu area supply-nya. Jadi hati-hati. Kalau dicari juga di daily, di sini ada yang namanya support become resistant. Ya. Support become resistant nya ada di 2634. Kemudian di H4 juga ini, ya, kalian jelas banget ini bekas support menjadi resistant. Ini juga baru di retest sekali. Terus kalau dicari di H1, memang sih di H1 di sini lebih kepada apa namanya, supply-nya sih di pucuk, ya, di 2650 supply-nya, 2648, 2650. Kalau diturunkan lagi di time frame M30 ya di sini sebenarnya supply-nya, ya, 2640. Sorry, 2639. Ya, sekitaran sini. Ya, 2640. Beda dikit ternyata. 2640. Ya, berarti supply 2640. Nah, dengan demikian kita boleh nggak nge-sell sekarang? Karena ini 2634 adalah support become resistant di H4 dan juga support become resistant di daily, boleh nggak nge-sell? Ya, silakan aja kalau ingin nge-sell. Hanya saja kalau bisa stop loss-nya mau nggak mau ditaruh di atas 2640, sekitaran 2643, 2645, 2644. Jangan ditaruh di sini. Ya, karena di M30 kita juga ada area supply-nya, better stop loss-nya di atas area supply-nya.
Kalau mau lebih ekstrim, taruh di atas area supply di 2650. Kalau mau lebih ekstrim, kalau saya sih better kalau mau nge-sell di sini. Di stop lossnya tuh di 2643,15 atau enggak, 20. Ya kayak gini. Dengan take profit, ya so far ya kembali lagi kayak di time frame H4-nya. Di sini berarti di harga 26 berapa ya kemarin ya? 2624 ya kayak kemarin ya, atau 2623 ya. Ini sih seharusnya ya. Bentar ya, kayaknya ini sih seharusnya. Ya, 2624 yang di sini. Aha, ya. 2624,8. Ini sih target profitnya ya. Jadi kalau dilihat, kalau mau nge-sell sekarang sih di sini ya 1,1 lah profitnya. Cuman kalau mau nekat sell perlu konfirmasi aja. Karena menurut saya sih di sini ini marketnya bakal nge-reverse naik sih jangka panjangnya. Jadi better kalau saya pribadi ambil posisi buy. Buy di mana sekarang kalau kayak gitu? Ya berarti kalau nge-buy-nya adalah ini 2606. Bentar ya, saya buat dulu. Ini 2600. Wah ini ekstrim sih, luar biasa sekali. 5 ini 2600 aja lah. 2680, kemudian ini 75, ini 2640. Oke. Sebentar, kayaknya saya perlu bantuan indikator sih. Bentar ya. Dari segi RSI tidak berhasil turun di bawah 50. Kemudian dari segi stokastik tidak berhasil turun di bawah 50. Dari segi H4 ini RSI-nya sudah break di atas 50, stokastiknya juga OTW break di atas 50. Jadi tendensinya H4 cenderung bisa naik. Kemudian dari segi H1 stokastiknya sudah masuk ke area overbought, tinggal dari segi RSI-nya aja yang masuk ke dalam overbought. Ini tinggal RSI ini tinggal nunggu jam aja. Kalau RSI bisa di atas 70 dan stay, enak sih jujur. Kalau RSI-nya stay di atas 70 dan diikuti dengan stokastik yang stay di atas 80, ini kemungkinan nggak bakal ada retracement ya, kemungkinan ya. Ini marketnya nabrak turun sedikit, nabrak turun sedikit. Ini yang saya bilang kemarin ya. Kalau enggak market itu bisa langsung spike ke atas gara-gara news, market itu bisa yang namanya pelan-pelan merambat naik. Ya, kalau sudah pelan-pelan merambat naik kayak begini, area supply demand itu bisa nggak berlaku. Berlaku sih, tapi pendek. Ya, dia cuma nabrak, turun sedikit, ya, diam, nabrak lagi, turun sedikit, diam lagi, break, turun lagi, nabrak, diam lagi, nabrak, diam lagi, kayak begitu. Jadi harap waspada ya. Jadi karena kemarin saya sudah katakan juga, kalau dia nggak bisa break gara-gara news, gara-gara nggak ada volumenya, kalau newsnya membawa positif bagi XAU, dia juga bisa yang namanya pelan-pelan bergerak naik. Kalau sudah pelan-pelan bergerak naik, ya udah style yang bisa dipakai adalah sistem breakout dari resisten, buy, pasang sell di bawah dan sebagainya. Tapi kalau dengan style breakout seperti itu, jujur rada berat buat saya pribadi. Karena better market itu kalau saya pribadi ya, ketika dia nabrak suatu level atau enggak suatu supply demand, nabrak, retrace-nya cukup, kemudian naik, retrace lagi naik. Ya, better saya itu trading kayak begini, retrace naik, retrace naik, retrace naik. Tapi kalau marketnya bergeraknya keinginnya kayak begini ya, break, begini, break, begini lagi, diam, ya kan, break, habis itu begini lagi, break lagi. Nah, ini kan ibaratnya ya kayak rally base rally kan. Jadi kalau udah kejadian kayak gini sih, jujur saya kurang minat untuk ambil posisi. Karena saya lebih better ketika break, retest, atau nggak break, retrace, seperti itu. Kalau gitu ngebuy di mana? Ngebuy untuk saat ini menurut saya adalah better di 262. Bentar ya. Ini sih H1 sudah nggak bisa dikompromi nih. 2624 ini sudah tidak masuk. Sebentar. H4. Oke, H4-nya di sini di 2625.
Oke, berarti kita pakai 2625 aja ya, nggak usah pakai 2624. Berarti kalau marketnya nanti bisa retrace balik ke 2625 kayak yang sepertinya rada berat ya, bisa ngebuy. Kalau mau ngebuy di 2625 tinggal tunggu market retrace. Kalau semisalnya berat banget market to retrace sampai 2625, ya udah di sini. Ya, ini pun di 2630. 2628 sampai 26 ya 2630 lah. 2628 sampai 2630. Kalau marketnya merasa berat buat turun ya, ini sih ada satu area demand-nya di H1. Kalau marketnya berat lagi buat sampai 2630, ya udah. Kalau marketnya berat buat turun ya udah berarti market itu berlaku sistem yang kayak tadi, rally base rally, atau enggak dia rally kemudian rally kemudian turun sedikit sekali, breakout, diam di tempat, kemudian yang kayak tadi lah intinya, breakout kayak gitu. Jadi kalau misalnya marketnya nggak mau turun ya, yang dimana marketnya kemungkinan bisa aja nggak nge-respect area 2640 supply di sini, yang ada dia malah pelan-pelan nembus, ya udah sih buy aja. Kalau nge-buy di atas gimana? Kalau mau nge-buy di atas cukup bahaya ya. Kalau saya mau nge-buy di atas, better sekalian saya nunggu hari ini kelar dan clear jadinya gitu bahasanya. Ya, kalau hari ini clear, market break di atas trend line seperti ini dari segi daily, better saya ambil posisi buy di hari Senin. Nggak sekarang. Kalau memang ini positif naik, ya udah better saya telat hari ini, nggak usah entry, karena saya lebih konfirmasi hari ini kalau bisa break di atas trend line dan tutup di atas 2640 misalnya, atau nggak lebih better di atas 2650, hari Senin saya instant buy sih. Itu. Tapi karena ini masih di bawah trend line juga dan tendensinya ini marketnya bisa bergerak naik, dan kalau misalnya memang marketnya pelan-pelan bergerak naik, saya lebih baik stay away dulu. Ya, jadi sekali lagi ya, kalau kalian merasa strategi trading kalian itu tidak sejalan dengan keinginan market, ya udah, jangan dipaksain. Karena tidak setiap hari kita bisa trading, sekali lagi ya. Tidak setiap gerakan market kita bisa trading. Kalau market pengennya rally base rally, ya kalau kalian bisa pakai strategi yang kayak sistem breakout silahkan. Tapi kalau yang saya pribadi yang lebih nunggu di area demand, tunggu retrace, tunggu retest gitu kan bahasanya. Kalau nggak cocok dengan pergerakan market nanti misalnya, ya udah saya skip. Saya lebih baik menunggu kepastian breakout, benar-benar breakout, benar-benar di atas trend line, benar-benar mencetak harga bullish dan kemungkinan kembali lagi naik sampai ke 2700 misalnya, oke, saya baru bisa instant buy dan buy di atas. Kalau selama itu belum terjadi, saya lebih baik stay away dulu. Walaupun ceritanya ketinggalan kereta dengan harga yang murah misalnya di 2634, misalnya beneran harga close di 2650. Walaupun saya ketinggalan harga murah di 2634 kayak hari ini misalnya, kayak sekarang, ya udah sih, saya nggak masalahin itu ya. Karena kan target saya masih sama di 2700. Dengan clearnya hari ini bisa di atas trend line dan menciptakan daily candle yang break juga di atas trend line, maka peluang buy masih ada karena potensialnya naik sampai ke target saya di 2700. Jadi nggak masalah ketinggalan sedikit, yang penting targetnya masih sama sampai di 2700. Tapi bagi kalian yang sudah open buy dari jauh-jauh hari ya, dari berita semalam, saya rasa better hold aja posisinya. Terutama yang di major pair, kalau mau buy silahkan. Yang kayak di GU kemarin ya kalau nggak salah saya udah ngasih tahu. Dan juga di mana saya lupa sih. Itu ya. Jadi kalau mau open buy, kalau saya pribadi saya tunggu di 2630, 2628 sampai 2625. Kalau 2625 lewat, saya skip. Ya, saya nggak ngebuy di area ini. Kalau harganya nggak mau turun, ya udah saya juga nggak ngebuy. Kalau nge-sell gimana? Mungkin saya akan nge-sell di sekitaran 2640 ya. Tapi hanya saja jika memang benar adanya konfirmasi. Kalau memang tidak ada, saya skip. Karena sekali lagi pandangan saya adalah ini marketnya bisa nge-reverse naik. Jadi langkah baiknya saya pribadi untuk ambil posisi buy. Nge-sell pun mungkin ya hanya sebatas koreksi doang, tidak untuk jangka panjang. Oke, jadi sekian dulu untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD minggu depan.
Bye bye.